Di video ini saya akan membahas tentang jenis-jenis instrumen dalam berinvestasi. Investasi secara sederhana adalah suatu cara yang dilakukan untuk membuat uang sahabat bertumbuh. Artinya, sahabat meletakkan uang yang sahabat miliki di tempat yang dapat membuat uang sahabat bertumbuh. Masalahnya adalah, di mana sahabat bisa menginvestasikan uang yang sahabat miliki? Kita semua sudah pernah mendengar tentang instrumen-instrumen dalam berinvestasi, baik yang ada di dalam pasar modal maupun yang ada di luar pasar modal. Apa saja instrumen investasi yang banyak diminati? Yang pertama, deposito. Deposito adalah simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Secara sederhana, deposito adalah produk investasi dari perbankan, umumnya dipilih sebagai instrumen investasi karena risiko yang ringan dan aman. Karena diatur oleh Bank Indonesia, semua tabungan dan deposito dijamin oleh lembaga penjamin simpanan. Setiap bank menawarkan suku bunga yang berbeda untuk setiap jangka waktu yang ditawarkan. Meskipun biasanya, suku bunga deposito masih di bawah tingkat suku bunga acuan Bank Indonesia. Mengapa deposito bisa memberikan bunga lebih tinggi dari bunga tabungan? Yang pertama adalah likuiditasnya. Maksudnya adalah sangat mudah bagi sahabat untuk menarik dana tabungan di bank, namun deposito memiliki jangka waktu yang hanya dapat diambil jika sudah jatuh tempo. Dengan begitu, bank dapat mengatur dan menyalurkan dana deposito kepada peminjam secara lebih leluasa, karena waktunya dapat diperkirakan dengan mengunci dana sahabat. Tentu saja, sahabat bisa mencairkan dana deposito sewaktu-waktu, namun akan dikenakan penalti. Kedua, logam mulia atau emas. Logam mulia atau emas merupakan investasi yang praktis dan mudah dilakukan oleh siapa saja. Karena emas dapat memberikan keuntungan yang cukup menjanjikan dalam jangka panjang, mudah mencairkannya, dan harganya cenderung naik. Walaupun nilainya turun, biasanya tidak signifikan. Emas adalah instrumen investasi yang sudah ada dari zaman dahulu. Mengapa emas dan bukannya besi atau aluminium? Logika umumnya adalah karena fisik emas yang tidak dapat berkarat, sehingga namanya disebut logam mulia. Emas sudah dijadikan alat tukar jauh sebelum uang kertas. Selain itu, proses pemurnian emas yang cukup rumit membuatnya begitu bernilai. Persediaan emas bersifat terbatas. Emas berlaku secara internasional, artinya bisa dijadikan sebagai alat tukar secara global. Emas memiliki nilai relatif stabil. Sebagai contoh, dengan 1 dinar emas pada 10 tahun lalu, dengan 1 dinar emas pada hari ini, sahabat akan tetap mendapatkan 1 ekor kambing. Hal itu menunjukkan nilai tukar emas yang relatif stabil. Warna emas yang menarik membuatnya dimanfaatkan sebagai perhiasan. Ketiga, saham dan obligasi. Secara sederhananya, saham adalah surat kepemilikan pada perusahaan, sementara obligasi adalah surat utang. Keduanya berbeda. Obligasi berarti perusahaan berhutang kepada sahabat, dan sahabat mendapatkan bunga seperti layaknya deposito. Sementara untuk saham, sahabat mendapatkan keuntungan dari pembagian keuntungan perusahaan. Saham dan obligasi yang dapat sahabat beli adalah instrumen dari perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Agar bisa membeli saham atau obligasi, sahabat wajib memiliki akun pada sekuritas atau broker sebagai perantara. Pertanyaan yang sering ditanyakan adalah, apakah untuk bertransaksi saham dan obligasi melalui broker itu aman? Jawabannya adalah aman. Dengan adanya akun investor dan diberlakukannya subrekening efek atau rekening dana investor yang membuat rekening investor semakin aman, karena terpisahnya rekening investor dari rekening sekuritas yang digunakan untuk keperluan transaksi jual beli saham oleh investor. Dengan adanya rekening dana investor, dapat meningkatkan jaminan keamanan bagi investor,
karena perusahaan sekuritas tidak bisa menggunakan dana nasabah yang terpisah, kecuali untuk memenuhi kewajiban order beli atau jual dari nasabah. Hal ini juga memberikan kepastian bahwa dana nasabah tidak akan disalahgunakan oleh perusahaan sekuritas untuk kepentingan pribadi. Resiko terbesar dari saham dan obligasi adalah ketika perusahaan mengalami kesulitan atau kinerja yang buruk, bisa membuat nilai sahamnya turun atau tidak mampu membayar utang obligasinya, sehingga bisa menjadi kerugian bagi investor. Dari sudut pandang resiko, saham memiliki resiko yang lebih besar dibanding obligasi. Potensi mendapatkan keuntungan pada saham dibagi menjadi dua. Pertama adalah keuntungan karena harga saham meningkat, dan kedua adalah pembagian keuntungan perusahaan. Pada obligasi, sahabat lebih fokus pada potensi pembayaran bunga karena perusahaan berutang kepada sahabat, dan pada jangka waktunya, pokok dari dana yang sahabat setorkan akan dikembalikan. Kemudian, reksadana. Reksadana adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat, kemudian dikelola oleh seseorang, yaitu manajer investasi. Reksadana ibarat sebuah kendaraan yang menempatkan sahabat di bangku penumpang dengan sopir yang siap mengendarai kendaraan sahabat. Reksadana bukanlah instrumen investasi yang berdiri sendiri, karena perubahan harga saham, obligasi, pasar uang, dan lainnya mempengaruhi reksadana itu sendiri. Keuntungan membeli reksadana yaitu dikelola oleh ahlinya, yaitu manajer investasi. Investasi yang terjangkau bisa dimulai dari 100.000. Terjaga likuiditasnya, yaitu bisa dijual kapan saja. Kemudian transparan. Sahabat bisa mengetahui reksadananya diinvestasikan di aset apa saja. Kemudian resiko reksadana yaitu adanya fee atau komisi saat beli dan jual reksadana. Kemudian jika manajemen investasi kurang atau tidak berhasil mengelola reksadananya, bisa membuat turunnya nilai reksadana tersebut. Kemudian resiko berkurangnya nilai unit karena reksadana yang dikelola oleh manajer investasi bisa dipengaruhi oleh perubahan harga saham, obligasi, pasar uang, dan lainnya. Properti. Properti sebenarnya memiliki cakupan yang sangat luas, seperti tanah, ruko, rumah, apartemen, kos-kosan, dan lain-lain. Investasi properti dapat memberikan dua keuntungan sekaligus, yaitu capital gain dan rental gain. Meski pilihan investasi semakin banyak, tapi tetap saja investasi properti masih menjadi pilihan yang digemari oleh banyak orang. Ketika sahabat membeli properti kemudian disewakan, maka sahabat mendapatkan keuntungan dari uang sewa yang dibayarkan. Dan seiring berjalannya waktu, nilai properti sahabat akan mengalami peningkatan yang bisa memberikan sahabat keuntungan saat menjualnya. Mengapa bisa demikian? Karena jumlah tanah yang semakin lama semakin terbatas dan bertambahnya penduduk membuat tanah semakin mahal. Alasan lainnya adalah karena inflasi, sehingga harganya mengalami kenaikan. Yang terakhir, yaitu peer-to-peer lending, yaitu platform jasa keuangan yang mempertemukan orang yang membutuhkan dana dengan orang yang memberikan modal. Umumnya, peer-to-peer lending memberikan bunga yang cukup tinggi. Setiap platform memiliki bunga yang berbeda-beda. Sahabat bisa melakukan investasi peer-to-peer lending di berbagai pinjaman online legal, alias yang sudah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Itulah instrumen investasi yang cukup populer saat ini. Terima kasih telah mengklik video ini. Jika ada pertanyaan, sahabat bisa menuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe jika sahabat suka dengan video ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di video selanjutnya.